Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjawab beberapa list pertanyaan yang sudah kalian berikan kemarin. Yang pertama, tentang ini. Belum paham membedakan residual independen dan tidak independen. Baik, di sini dalam pengujian residual independen itu kita ingin mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada model. Apa itu heteroskedastisitas? Heteroskedastisitas itu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Jadi, variansi errornya untuk setiap variabel itu tidak sama. Itulah pengertian singkatnya dari heteroskedastisitas. Kemudian pada prakteknya kita bisa melihat ada tidaknya heteroskedastisitas itu bagaimana. Prakteknya kita bisa melihat itu apabila terjadi korelasi kuat antara Y prediksinya dengan residualnya. Di mana Y prediksi itu adalah Y hasil persamaan regresi, sedangkan residual itu adalah selisih antara Y atau datanya ya, atau responnya dengan Y prediksinya. Karena suatu model pemodelan regresi itu kan kita gunakan untuk prediksi ya, untuk prediksi. Misalkan kita sudah punya model, kemudian kita masukkan nilainya berdasarkan data, nanti akan didapatkan nilai prediksinya. Maka selisih antara nilai Y dan nilai prediksi tadi itu adalah disebut residual. Nah, kenapa ada heteroskedastisitas? Di situ ada heteroskedastisitas karena masih ada korelasi yang kuat antara Y prediksi dan residualnya. Suatu model yang baik itu tidak boleh ada korelasi antara Y prediksi dan residualnya. Oleh karena itu, jika Y prediksi dan residual ini kita bentuk dalam scatter plot seperti itu ya, karena tampilannya kan tampilan scatter plot. Jika dalam bentuk scatter plot masih terlihat suatu pola atau menggerumbul atau seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, itu berarti bisa dikatakan di situ masih terdapat korelasi yang kuat. Kemudian bagaimana jika kita tidak hanya melihat secara visual? Untuk menguji heteroskedastisitas ini bisa juga kita menggunakan uji statistiknya yang kita namakan uji Gletser. Nah, biasanya untuk uji Gletser ini digunakan untuk regresi linear berganda. Kalau untuk regresi linear sederhana ini jarang terjadi problem heteroskedastisitas. Jadi untuk kedepannya kalau misalnya tidak ingin lebih memastikan lagi, biasanya menggunakan uji Gletser. Kemudian bagaimana jika suatu data itu residualnya tidak independen atau ada heteroskedastisitas? Solusinya adalah kita bisa melakukan transformasi data atau transformasi model dengan cara mentransformasi variabelnya menjadi satu perlen logaritma naturalnya. Jadi 1/len X seperti itu. Itu solusinya untuk mengatasi residual tidak independen. Kemudian di sini kenapa kok kolom Y-nya S resid, X-nya Z pred itu tadi resid itu adalah residualnya ya, kemudian Z pred ini adalah Y prediksinya. Jadi kenapa kok yang kita masukkan dua variabel ini? Karena ini adalah untuk melihat korelasi itu tadi, korelasi antara Y prediksinya dan juga dari residualnya. Kemudian pertanyaan lagi, kenapa menggunakan metode enter?
Selain metode enter itu ada metode lainnya, yaitu metode remove, stepwise, dan lain-lain. Itu kalian bisa lihat di optionnya pada di statistik atau di itu ada option, kemudian ada metodenya. Kalian bisa ganti. Selain enter ada remove, ada stepwise, ada backward. Untuk penggunaannya itu biasanya lebih dalam lagi nanti pada regresi linear berganda dan juga regresi-regresi lainnya. Itu nanti bisa terlihat bedanya. Untuk mengetahui variabelnya itu atau parameter itu signifikan atau tidak, itu kita bisa melihat nilai signifikansinya ya, nilai p-value-nya atau juga nilai t-nya. Nah, kalau kita lihat nilai t-nya, berarti kita harus membandingkan dengan nilai tabel. Iya, betul. Kalau misalnya datanya terlalu besar di tabel tidak ada, kalau terlalu besar di tabel tidak ada, berarti kalian gunakan yang nilai signifikansinya itu tadi. Itu bisa digunakan salah satu. Apakah hasilnya sama? Dipastikan hasilnya akan sama. Keputusannya akan sama. Untuk nilai adjusted R square itu lebih dari 2 variabel. Nah, variabel yang digunakan itu maksudnya untuk variabel X-nya. Untuk variabel X-nya lebih dari 2. Itu biasanya peneliti lebih menggunakan adjusted R square. Untuk pengujian distribusi normal, selain menggunakan grafik ya, grafik kemarin kan tabel histogramnya, kemudian ada gunungnya ini berbentuk simetris, itu berarti normal, atau dengan titik-titiknya berada di sekitar atau di dekat garis linier, itu berarti kalau misalnya secara penglihatan itu bisa dikatakan normal. Lalu supaya kita lebih akurat, kita menggunakan apa? Bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov itu untuk menguji distribusi normal. Bisa kalian lihat di menu pengujian non parametrik, kemudian 1 KS min kalau nggak salah. Itu untuk menguji normalitas data. Sekali lagi yang perlu diingat, yang diuji di sini adalah residualnya. Jadi jangan lupa nanti dicenting unstandardized itu untuk mengeluarkan nilai residualnya. Nanti yang diuji adalah nilai residualnya. Kemudian tadi mana ya? Untuk uji asumsi itu suatu model harus memenuhi asumsi-asumsi yang ada. Kemudian bagaimana kalau asumsi itu ada salah satu yang tidak terpenuhi? Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, langkah awalnya kalian harus, contohnya seperti tadi, kalau asumsi independen tidak terpenuhi, kalian lakukan transformasi dulu, transformasi modelnya. Kemudian jika sudah dilakukan transformasi model, tetap saja masih tidak independen, berarti kalian harus menggunakan metode yang lainnya, atau bisa menggunakan metode estimasi parameter dengan menggunakan weighted least square atau dengan pembobotan kalau masih ingin menggunakan metode linear. Tetapi jika memang dipaksakan itu masih tidak bisa, berarti kalian tidak bisa menggunakan metode linear, berarti harus menggunakan metode regresi yang lainnya. Seperti itu. Kemudian kalau tidak normal bagaimana? Kalau tidak normal, solusinya kalian bisa cari metode yang lain, atau kalian juga bisa transformasi. Kalau tidak bisa transformasi, tidak teratasi, kalian cari metode yang tidak mengharuskan adanya asumsi normal, yaitu bisa pakai metode non parametrik. Kalian sudah dapat materi non parametrik semester kemarin. Oke, cukup sekian itu tadi yang bisa saya jawab. Kalau misalnya masih ada yang kesulitan, silahkan ditanyakan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.